materi edukasi pada berbagai aspek kehidupan lanjut usia. Adapun latar belakang materi edukasi ini di mana pandemi COVID-19 ini berdampak multidimensi pada berbagai aspek kehidupan. Lanjut usia atau lansia umumnya menghadapi resiko yang signifikan terkena COVID-19. Pada data WHO, lebih dari 95% kematian terjadi pada usia lebih dari 60 tahun atau lebih dan lebih dari 50% pada usia 80 tahun atau lebih. Dalam hal ini dapat berdampak buruk bagi masyarakat ke depannya. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas bagi manusia. Selain itu, dapat disertai dengan lemas serta nyeri otot dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat dapat menimbulkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Penyebab lansia mudah terinfeksi COVID-19. Penyebab lansia mudah terinfeksi COVID-19. Pertama, antibodi tidak bekerja dengan baik. Meskipun orang tua pada umumnya memproduksi antibodi melawan virus tersebut, antibodi tersebut juga tidak bekerja dengan baik sebagaimana mestinya. Antibodi tersebut tidak dapat menempel pada virus dan melawannya. Yang kedua, banyaknya masalah kesehatan. Seiring dengan bertambahnya usia, masalah-masalah kesehatan akan semakin komplikatif. Yang ketiga, kurangnya perhatian. Karantina mandiri yang harus dilakukan oleh lansia seiring kali menyebabkan mereka juga menderita secara emosional. Yang keempat, sistem imun yang lebih melemah. Karena usia semakin menua, sistem imun sebagai pelindung tubuh pun tidak bekerja sekuat ketika masih muda. Psikologi pada lansia selama menghadapi pandemi COVID-19. Adapun dampak psikologi akibat pandemi COVID-19 pada umumnya, yang pertama panik, kedua stres, ketiga cemas. Rasa panik, stres, dan cemas dapat berdampak buruk apabila seorang tidak bisa mengelola dengan baik. Begitupun sebaliknya, ketika seorang bisa mengendalikannya, pasti bisa menjadi motivasi bagi seseorang untuk tegar dalam menghadapi situasi saat ini. Psikologis pada lansia selama menghadapi pandemi COVID-19. Psikologis merupakan gangguan mental yang sering terjadi seperti depresi, demensia, serta gangguan kecemasan yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Adapun faktor-faktor pada lansia selama menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, merasa bingung, yang kedua cemas, yang ketiga gelisah, yang keempat sulit tidur, dan kelima emosi. Adapun tips pengendalian psikologis pada lansia selama menghadapi pandemi COVID-19. Tips pengendalian psikologis pada lansia selama menghadapi pandemi COVID-19. Pertama, tidak perlu menangkal perasaan cemas. Tidak perlu menangkal perasaan cemas karena kecemasan membantu lansia untuk bersiap dan aman menghadapi masa pandemi COVID-19. Hal ini dapat dialihkan untuk selalu melakukan hal yang positif. Kedua, jangan fokus pada informasi negatif. Pikiran yang cemas cenderung akan menerima informasi yang negatif. Perhatikan untuk tetap menerima informasi positif. Hal ini dapat dilakukan seperti mencari informasi yang faktual terkait masa pandemi COVID-19. Ketiga, batasi penggunaan sosial media. Tidak perlu membaca terlalu banyak terkait berita tentang COVID-19 di media sosial. Hal ini dapat diatasi dengan mencari sosial media yang resmi dalam penanggulangan serta perkembangan yang terjadi selama masa pandemi COVID-19.
Keempat, tetap aktif bergerak. Tetap beraktivitas ringan tujuannya agar tubuh tidak kaku selama berada di rumah selama menghadapi pandemi COVID-19. Kelima, makan makanan seimbang dan tidur tepat waktu. Pola tidur yang baik sekitar 7-8 jam dalam sehari, serta pola makan yang bergizi. Keenam, rileks. Ketika cemas dapat melakukan teknik pernapasan sederhana dengan menarik nafas, lalu hembuskan selama 4 hitungan, lalu bertahan sebentar, selanjutnya buang napas. Ketujuh, melakukan kegiatan yang menyenangkan di rumah. Melakukan kegiatan positif dan menyenangkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Kedelapan, tetap berhubungan dengan keluarga atau teman. Tetap melakukan komunikasi melalui handphone dengan keluarga dan teman. Tips pencegahan secara klinis. Tips pencegahan secara klinis. Yang pertama ada mencuci tangan secara teratur. Yang kedua, menggunakan masker saat sedang sakit. Yang ketiga, menghindari kontak dengan orang sakit. Yang keempat, hindari pergi ke tempat-tempat yang ramai. Tips pencegahan secara klinis. 1. Tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. 2. Mengkonsumsi obat secara rutin untuk penyakit yang diderita. 3. Mengunjungi dokter untuk kontrol sesuai jadwal. Baik, sekian informasi terkait materi edukasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.